Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Ya, anak-anak bisa lihat di gambar itu adalah beberapa contoh dari ekonomi kreatif. Ya, gambar yang pertama itu ada hasil kerajinan tangan, lalu ada hasil, ya semuanya itu adalah hasil kerajinan tangan manusia. Nah, hal itu adalah merupakan masuk dalam aspek ekonomi kreatif. Peta konsepnya, kali ini kita akan membahas ekonomi kreatif. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang perdagangan internasional. Nah, anak-anak, bagi yang belum menyaksikan materi yang minggu lalu, silahkan disaksikannya. Oke, materi pembelajaran kita hari ini, kita sudah masuk ke subbab B, ya, tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, langsung saja kita masuk B. Yang pertama, ada konsep ekonomi kreatif. Jadi, kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi itu diperlukan satu pemikiran yang kreatif yang bisa membantu alternatif tindakan. Jadi, ekonomi kreatif ini erat kaitannya dengan seorang pengusaha, ya, atau seorang wirausahawan, di mana wirausahawan itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Lalu dia mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilannya. Nah, siapa di sini yang punya cita-cita sebagai seorang pengusaha? Berarti dia harus mampu menangkap namanya peluang bisnis. Oke, jadi seorang wirausahawan itu tidak hanya mampu berbuat sesuatu baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain. Peranan wirausahawan juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Ya, makanya sekarang kita itu orientasinya itu bukan bekerja lagi, tapi sudah kita membuka lapangan pekerjaan sehingga kita bisa membantu pemerintah dalam hal mengurangi tingginya angka pengangguran. Oke. Lalu, gagasan kreatif itu sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini, para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, munculnya gagasan-gagasan yang kreatif ini diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Oke, gambar di atas itu memperlihatkan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan hasil ekonomi kreatif. Ya, salah satunya ada Braga Festival yang ada di Bandung, lalu ada Pekan Raya Jakarta. Nah, ini merupakan sarana bagi para wirausahawan, bagi para ekonomi kreatif itu bisa memamerkan atau menampilkan atau memperjualbelikan hasil dari kerajinannya, hasil dari karyanya. Jadi, perekonomian mengalami transformasi yang tadinya itu berbasis sumber daya alam, diikuti menjadi berbasis sumber daya manusia. Artinya, kegiatan ekonomi itu dikembangkan mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utamanya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Jadi, pada saat sekarang ini anak-anak, perekonomian negara itu sudah saling berpacu. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan itu adalah kita mengembangkan namanya ekonomi kreatif. Jadi kita tidak kalah jauh dari negara-negara maju yang punya kesanggihan, yang punya kemampuan dalam iptek. Tapi kita bisa juga untuk mengejar ketertinggalan, untuk bisa tetap eksis dalam perekonomian negara, perekonomian dari negara-negara yang lain, dengan kita mengembangkan namanya ekonomi kreatif. Gak banyak negara-negara yang punya kreativitas warga negaranya itu ya. Jadi hal itu merupakan sesuatu hal yang bisa kita kembangkan. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Kekayaan potensi seni budaya dari berbagai daerah itu merupakan fondasi untuk tumbuhnya industri kreatif. Ya, keragaman budaya daerah sebagai bahan baku industri kreatif, yakni dengan munculnya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif. Jadi sekarang industri kreatif itu mendapatkan perhatian
ya, karena masing-masing daerah punya seni budayanya, punya potensi budayanya masing-masing, ya, dan hal itu bisa dikembangkan. Oke, pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif itu mencakup 14 subsektor. Jadi di sini berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu. Sehingga hal ini bernilai ekonomis yang bisa mendukung industri kreatif dan pastinya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, apa saja 14 subsektor itu? Itu meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film Indonesia, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada periklanan atau advertising, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Misalnya riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, promosi dan kampanye relasi publik. Yang B, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah, dan lain-lain. Lalu yang C, ada pasar barang seni. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika, seni, dan sejarah yang tinggi. Estetika itu keindahan ya anak-anak. Yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, automobil, dan film. Yang D, kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Kelima, ada desain. Ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Lalu ada fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, desain aksesoris, produksi pakaian mode dan aksesorisnya. Lalu ada konsultasi lini produk, distribusi produk fashionnya. Lalu ada video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi film, video, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Nah, contohnya perfilman Indonesia. Nah, kali ini itu sudah maju ya anak-anak semuanya, sudah melalui, mengembangkan kemajuannya. Contohnya itu adalah banyak film-film Indonesia itu yang mampu memenangkan penghargaan-penghargaan di dunia internasional. Lalu selanjutnya ada permainan interaktif atau game. Jadi subsektor permainan interaktif itu bukan dinominasi sebagai hiburan semata, tapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Nah, misalnya ada game edukasi. Ini merupakan contoh dari industri kreatif, ya. Lalu ada musik, seni pertunjukan atau showbiz, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak atau software, lalu ada televisi dan radio atau broadcasting, lalu ada riset dan pengembangan.
Lalu selanjutnya, pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Beberapa hal yang dapat dipahami sebagai pertimbangan kebijakan ini. Pertama, ekonomi kreatif itu telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada beberapa jenis modal yang dimiliki oleh individu warga bangsa yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif saat ini. Ya, saat ini dengan pola kehidupan yang kompetitif, perekonomian yang sudah semakin maju, nah maka kreativitas itu sangat dibutuhkan ya anak-anak semuanya untuk pengembangan industri kreatif. Lalu kegiatan ekonomi kreatif yang secara rutin diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia itu pertama di Bandung misalnya ada Hellarfest, Braga Festival, lalu di Jakarta ada Festival Kota Tua, PRJ, Jakfest, lalu ada G-Fest, lalu di Solo ada Solo Batik Karnival, Pasar Windu Jenar, di Yogyakarta ada Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten dan Biennale, lalu di Jember ada Jember Fashion Carnival, di Bali ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Sanur Festival, di Lampung ada Waikambas Festival, dan di Palembang ada Festival Musik. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang rutin dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Yang kedua, kita masuk upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan dengan sistem ekonomi di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Jawabannya, sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 33, di mana pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Peran negara antara lain mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memanfaatkan segala sumber kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sehingga untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar, lalu memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Nah, di sini karya-karya anak bangsa itu dilindungi hak kekayaan intelektualnya, seperti buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council dengan menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Lalu, Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah yang pertama, mengembangkan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Lalu ada Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI, lalu ada Festival Ekonomi Kreatif, lalu ada Wahana Kreatif, lalu peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, ada riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi, dan terakhir ada fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Nah, itu adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan pemerintah dalam hal pengembangan industri kreatif dewasa ini untuk mampu meningkatkan perekonomian bangsa. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita tentang ekonomi kreatif. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yaitu subbab yang C tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Anak-anak semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan keterbatasan dalam penyampaian informasi. Kita jumpa minggu depan dengan materi yang baru. Oke, see you, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.